Kalau bicara soal sistem yang dibobol, katakanlah kita menaruh uang kita di bank, maka uang kita seharusnya akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Tapi kalau karena keteledoran, Kalau karena keteledoran dari pihak dan tanda kutip pejabat bank atau oknum bank, maka kita tetap akan mendapatkan proteksi dari negara asalkan kita mengikuti kaidah dari LPS. kalau nggak percaya sama LPS-nya, Nah, kalau nggak percaya sama LPS-nya, maka simpan. Anda tinggal taruh uang ini di kasur. Karena semua LPS ini yang mengatur semua bank yang ada di Indonesia ya. Porsi investasi itu semuanya kepada yang agresif. Atau ke bursa saham, atau mungkin ke cryptocurrency, atau blockchain gitu ya. Itu menurut saya ada, untuk anak muda yang sangat agresif itu kurang wise ya. Lebih bijaksana karena properti itu atau landed house itu menurut saya yang nggak pernah bisa di apa ya, istilah ada barangnya real dan nggak bisa kena ini ya, inflasi itu agak jarang. Mungkin kena bubble harganya turun tapi kan tetap jadi tinggali, Pak. Hello The Winners, kali ini kita bincang-bincang lagi dengan salah satu narasumber yang masih muda, entrepreneur muda. Kalau teman-teman suka dunia saham, dunia investasi, dunia perbankan, kita harus bincang-bincang dan mendengarkan dari salah satu bro yang dahsyat ini. Bro Riko Tediono, halo bro. Halo The Winners, halo Pak Budiono. Halo. Bro Riko ini salah satu co-founder dari perusahaan fintech yaitu Komunal dan juga punya produk, ini bisa disebut sebagai bank virtual ya berarti bro ya? Boleh disebut digital banking mungkin Digital ya. banking ya, Betul. di situ. Boleh cerita sedikit kenalan bro? Boleh, Bro. boleh. Oke, salam kenal The Winners. Saya Riko, merupakan asli arek Surabaya, yang juga sering dikenal sebagai startup co-founder di bidang financial technology atau fintech, terutama di bidang fintech Neo Rural Bank atau Neo Bank Perekonomian Rakyat dengan nama startup Komunal. Komunal. Betul, Komunal pakai bahasa Indonesia ya, bukan pakai bahasa Inggris. Harus bahasa Indonesia memang bro ya? Harus bahasa Indonesia karena komunal sendiri itu merupakan salah satu kata dari bahasa Indonesia yang mengartikan komunitas gitu ya. Community based atau mungkin kayak semacam sekumpulan orang yang memang mau memiliki tujuan bersama, mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Berarti secara nggak langsung ini produknya salah satu yang saya gunakan ya kan, yaitu deposito. Betul. Dan juga peer-to-peer lending. Betul. Saya merupakan alumni S1 di bidang teknik, kemudian S2 juga sempat di bidang ekonomi, kemudian lanjut lagi S2 di bidang engineering lagi, sempat di luar negeri selama 12-14 tahun. Kerja itu bro? Bekerja, profesional sebagai seorang engineers. Kemudian akhirnya balik ke Indonesia, tetap di dunia operasional selama 4-5 tahun, sampai akhirnya memutuskan untuk bisa membangun startup yang pertama kali dan satu-satunya mungkin yang ada di kota Surabaya ini, yang kita memang berfokus kepada perekonomian untuk Indonesia bagian timur. Dan saat ini saya juga merupakan masih mahasiswa, Pak Budi, mahasiswa doktoral dari Universitas Airlangga di bidang Leadership and Human Capital Development. Jadi S1-nya ini ya? Yes, seperti itu. Cuman ini ya lebih ke arah S1-nya engineering, S2-nya ekonomi, S3-nya sekarang di bidang manusia. Jadi campur-campur ilmunya. Saya kalau teman S1 itu banyak bro. S2 masih lumayan banyak lah. Kalau S3 masih belum. Jarang gitu bro. Karena memang beda mindset ya. Iya. Itu berarti bro ini dari orang memang suka sekolah berarti ya? Nah, kalau di Indonesia kita lihat bahwa biasanya sekolah S3 itu untuk nambah gelar. Atau untuk naik pangkat. Tapi buat beberapa orang, belajar itu adalah kebutuhan. Belajar itu adalah suatu proses bagaimana kita bisa mendevelop orang lain, bukan untuk diri kita sendiri ya. Jadi dengan melalui program-program S3 yang mungkin diambil oleh para entrepreneur terutama, itu menunjukkan bahwa mereka masih punya keinginan untuk bisa belajar dari orang yang mungkin juga bukan di area mereka. Kebetulan di tempat saya di Universitas Airlangga, banyak sekali para mahasiswa doktoral yang merupakan dari berbagai kalangan seperti dosen, kemudian ada pejabat, kemudian ada juga pengusaha dan lain-lain. Jadi banyak juga ya? Kalau ilmunya sih kita bisa belajar online ya, Pak Budiono. Tapi kalau jaringannya, mindsetnya, karena di Indonesia ternyata saya lihat mahasiswa S3 itu rata-rata orang yang sudah
memiliki posisi atau jabatan tertentu. Sedangkan di luar negeri, S3 ini merupakan hal yang normal. Jadi banyak sekali anak muda S1, S2, S3. Tapi di Indonesia saya lihat ternyata masih sedikit. Dan di Indonesia cara pandangnya S3 adalah kebutuhan untuk naik pangkat atau mungkin mendapatkan gaji yang lebih tinggi ya. Tapi saya mau merubah pandangan itu dengan cara apa? Dengan cara kita mau belajar S3, mengembangkan network, serta bagaimana kita bisa mendevelop orang-orang lain melalui pembelajaran kita di sekolah. Seperti itu. Komunal berarti berapa tahun? Kalau bicara soal komunal itu startup yang berdiri dan beroperasi pertama di tahun 2019. Jadi ini tepat masuk tahun keempat, tahun kelima ya. Oke. Berarti sebelumnya bro profesional bisnis, profesional employee berarti ya? Yes. Di asing ya? Saya pernah bekerja di beberapa negara, salah satunya di Taiwan, di Thailand, kemudian di China, sempat juga di Eropa beberapa waktu, terus yang terakhir ini pernah juga sempat di Singapura juga beberapa waktu. Lalu akhirnya kembali lagi ke Indonesia tapi menjadi membangun startup ini ya? Yes, seperti itu. Oke. Padahal di situ harusnya sudah enak juga ya bro? Nah, justru itu masalahnya. Masalah yang terjadi pada waktu kita sudah bekerja di luar negeri adalah kita akan menjadi, dalam tanda kutip, menjadi rutinitas. Jadi kita setiap hari, saya ambil contoh di negara yang Asia Timur ya, Pak Budiono, seperti di Jepang maupun di Taiwan, kita itu bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat, hari Sabtu kita jalan-jalan gitu ya. Tapi di hari-hari raya tertentu seperti hari Natal atau mungkin seperti di hari-hari tertentu itu kita harus tetap masuk bekerja. Jadi hanya ada Chinese New Year ya, atau mungkin kalau di Jepang itu Golden Week. Seperti itu, baru libur panjang 2 minggu seperti Lebaran. Tapi di hari-hari bekerja itu kita hanya fokus untuk spesifik ilmunya. Jadi kalau saya di bidang ilmu nanoteknologi, maka spesifik hanya mendalami bidang itu. Nah, ini cocok untuk orang-orang yang memang sangat suka keterampilan yang spesifik dan yang sangat suka mechanical job. Mechanical dalam arti pekerjaannya beruntun dan memang terarah. Tetapi buat beberapa orang, ini pekerjaan yang kurang cocok. Karena ada beberapa orang yang mungkin memiliki talenta untuk bisa mengembangkan orang lain atau untuk bisa menerapkan ide-ide mereka dan diimplementasikan sehingga ide mereka itu bisa dilakukan. Nah, ini negara maju itu adalah negara yang kurang cocok untuk orang-orang yang masih punya banyak inovasi. Nah, sedangkan negara berkembang seperti Indonesia atau Thailand atau Malaysia itu adalah negara yang cocok untuk para entrepreneur atau para orang-orang muda yang punya ide, inovasi, dan yang bersedia untuk mengambil resiko, mengembangkan diri sendiri maupun membuka lapangan usaha. Seperti itu kira-kira. Iya. Aku pernah dengar juga dari satu teman, kalau mau berentrepreneur itu lebih enak di negara berkembang. Betul sekali. Kalau di negara yang sudah maju itu banyak batasan-batasan, sehingga kreativitas itu terbatasi. Betul. Tapi hidup lebih enak sebetulnya. Nah, definisi enak, hidup lebih enak itu juga relatif. Fasilitas lebih lengkap, ya Betul. Kalau fasilitas lebih lengkap, dibilang lebih nyaman, yes. Tapi kalau lebih enak, menurut saya justru lebih enak di negara yang belum ada fasilitas itu. Karena kita bisa menjadi pencipta fasilitas itu. Nah, itu akhirnya kita bisa ngatur sendiri kan. Berarti secara income harusnya bro sudah gede ya waktu itu ya? Ya, at least ada. Ya, mengikuti standar hidup di negara tersebut. Oke. Nah, bro kan bergerak di bidang keuangan berarti? Saat ini, iya. Ya kan, berarti kan di bidang keuangan. Nah, kan banyak juga orang-orang yang kejadian kayak Indosuria dan lain-lain, investasi bodong, yang sehingga orang terjerembab dan hilang. Iya. Padahal di situ kan juga istilahnya pemerhati keuangan kan banyak sebetulnya. Betul. Baik dari pemerintah kan juga ada sebenarnya, tapi tetap aja masyarakat masih bisa terjerembus. Apa sih sebabnya, bro? Dan gimana supaya kita ini bisa punya analisis dan barrier untuk nggak masuk? Karena biasanya berulang, bro. Rame-rame setelah hilang ada lagi nanti, bro. Di sana. Ini menarik ya, karena yang kita bicarakan luang lingkupnya itu adalah bagaimana di Indonesia maupun di kota Surabaya maupun Jakarta. Bicara soal investasi bodong dan seterusnya, itu sebenarnya kita tidak boleh bergantung pada pemerintah saja. Dalam hal ini pada otoritas jasa keuangan mungkin ataupun Bank Indonesia. Kan, bro. Betul. Di situ. Karena otoritas jasa keuangan dalam hal ini tindakan mereka adalah bukan tindakan preventif, Pak Budiono, tapi tindakan mereka adalah tindakan yang sudah mengarah ke reaktif. Dalam arti ada kasus, ada laporan, baru OJK bertindak. Nah, ini terjadi karena apa? Karena di Indonesia ini rendahnya literasi keuangan dari orang-orang di Indonesia.
Literasi keuangan. Berarti kita bicara bukan hanya mengetahui, tapi kita juga bicara bagaimana kita berani menempatkan diri kita untuk bisa mengatakan tidak, say no, untuk hal-hal yang memang tidak kita mengerti. Jadi beberapa kali ada tawaran yang sangat instan dengan cara atau mungkin pendapatan yang sangat cepat. Nah, ini sudah nggak rasional. Nah, hal seperti ini cara paling cepatnya ya apa? Kita bertanya dulu nih kepada diri kita sendiri. Informasi apa yang perlu kita dapatkan untuk memfilter informasi tersebut? Katakanlah ada investasi dalam waktu 1 bulan dengan bunga 30%. Padahal kita harus baca dulu bunga bank yang diatur oleh Bank Indonesia maupun lembaga penjamin simpanan itu berapa? Itu rasional nggak? Nah, kalau memang kita tidak memiliki modal tersebut, gampang kok harusnya. Yang salah satunya kita bisa cek website OJK, website Bank Indonesia. Ya, yang paling gampang lagi ya cek aja YouTube channelnya Pak Budiono, gitu ya. Loh, tapi kadang kan mereka itu ini saat promosi, aku juga pernah ditawari bro. Promosinya itu ini sudah OJK, ini sudah OJK, itu yang dijual sama marketingnya biasanya. Betul. Gitu. Betul. Nah, maksudnya ini sudah OJK itu apakah berarti memang belum safe juga sebetulnya kan? Oke, jadi bicara soal instrumen investasi dan otoritas jasa keuangan itu dua hal yang berbeda. Instrumen investasi baik itu yang ada di perbankan resmi, lembaga resmi maupun lembaga yang mungkin ilegal itu adalah instrumennya. Tetapi setiap instrumen, ilegal maupun legal itu memiliki resiko atau yang namanya seberapa investasi kita ini bisa berkembang. Ada istilah high risk high return itu ya. Nah, instrumen yang sudah diawasi dan diatur oleh OJK itu pun masih memiliki resiko. Apalagi instrumen atau mungkin lembaga yang tidak diatur oleh otoritas jasa keuangan. Seperti itu. Jadi perannya tetap kembali lagi ke masing-masing individu. Ke profil resiko dari masing-masing individu. Bagaimana individu itu, ya paling gampang lah kita bicara yang simple. Ini kan properti ya. Properti kita juga bisa beli dimanapun. Bisa beli melalui agen, bisa beli langsung ke user, ke developer, atau mungkin ke second house ya, ke orang yang langsung. Nah, ini ada preferensi. Kalau kita membeli melalui agent property, itu berarti kita ada filternya. Ada pihak ketiga yang memberikan kita bantuan konsultasi dan seterusnya. Nah, itu tentunya lebih mahal kan, dan pasti ada biaya yang timbul. Tetapi security-nya sudah pasti lebih tinggi daripada kalau kita langsung deal kepada user atau kepada developer. Itu kalau ada cekcok atau ada legal dispute, itu kita sebagai pembeli juga pasti akan bingung. Loh, ini langsung ada dua orang yang berkepentingan dan sama-sama mau menang. Nah, ini OJK dalam hal ini berfungsi sebagai dalam tanda kutip seperti agent propertinya. Dia memfilter apakah memang barangnya ini memang sesuai dengan peraturan. Tapi balik lagi, kalau properti kan lokasi dan lokasi ya, Pak Budiono. Sama dengan instrumen investasi. Kira-kira ini instrumen investasi mana yang cocok dengan profil resiko dari investornya? Tapi kalau misalkan ada produk bro, lalu dia ngomong bahwa ini sebulan bisa 10%, nggak usah 30% deh. 10% itu OJK pasti nolak kan harusnya bro? Seharusnya bukan OJK-nya nolak. OJK itu mengatur bukan hanya produknya, tapi lembaga penerbitnya tadi. Jadi kalaupun ada lembaga penerbit yang memang menerbitkan seperti yang menjanjikan yang wow, kita sebagai user mesti cek dulu di OJK, apakah memang produk ini sudah diresmikan oleh OJK. Karena setiap produk itu harus dilaporkan dulu. Jangan-jangan cuma lembaganya doang, produknya nggak. Betul, seperti itu. Jadi kembali lagi tetap harus kembali ke masing-masing. Kayak kita di bank, ini banyak kasus depositonya hilang. Betul. Terus dibobol, ya kan? Kan barusan kan ATM dibobol ya kan, sama orang banknya. Itu kembali lagi ke individunya, nggak bisa nyalain banknya juga kan? Kalau bicara soal sistem yang dibobol, katakanlah kita menaruh uang kita di bank, maka uang kita seharusnya akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Tapi kalau karena keteledoran? Kalau karena keteledoran dari pihak, dalam tanda kutip, pejabat bank atau oknum bank, maka kita tetap akan mendapatkan proteksi dari negara, asalkan kita mengikuti kaidah dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Yaitu salah satunya adalah jumlah uang kita, itu tidak lebih dari 2 miliar rupiah, dan bunga yang kita terima atau interest yang kita terima dari bank tersebut, tidak lebih dari batas atas ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan. Seperti itu. Jadi istilah kalau bank itu tutup, kita punya uang 1,9 miliar, tetap dijamin. Itu dijamin oleh negara. Betul. Bank ini apa sih bro kategorinya? Bank itu di Indonesia ada 2 jenis ya, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah bank konvensional. Bank konvensional itu adalah bank yang memberikan servis seperti saya sebut namanya aja nih, seperti
Bank Niaga, kemudian Bank Permata, Bank BCA, dan Maybank. Itu adalah bank-bank dan tanda kutip konvensional yang menyelenggarakan transaksi seperti deposito maupun pinjaman-pinjaman seterusnya. Lalu yang kedua, ada yang namanya Bank BPR atau Bank Perekonomian Rakyat. Bank BPR ini sama dilindungi oleh LPS juga. Yang membedakan adalah Bank BPR ini terletak pada kota madya atau second and third tier cities atau kota tingkat 2 dan kota tingkat 3. Ini berbeda dengan bank umum yang biasanya ada di kota-kota besar. Nah, bank umum dan Bank BPR ini bersinergi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, sehingga pada waktu kita menempatkan dana atau meminjam dana pada dua jenis bank tersebut, kita akan dilindungi juga oleh negara melalui LPS dan melalui OJK. Seperti itu, Pak Budi. Jadi kalau aku nih naruh deposito 2M di BPR atau di bank konvensional, istriku naruh 2M juga, misalkan. Betul. Kan total 4M. Betul. Ya kan? Kalau tutup, hilang ini uang? Enggak ya, karena si 2M ya. Bakal hilang kalau Anda menaruh uang tersebut. Itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, tidak lebih dari 2 miliar. Yang kedua, Anda menerima bunga tidak lebih dari ketentuan LPS. Jadi misalkan nih, Anda menaruh uang di bank A gitu ya. Kemudian bank A menjanjikan bunga 10% per tahun. Padahal LPS itu punya ceiling 3% sampai 6,75%. Maka walaupun Anda menaruh 2M atau 1M aja, akan nggak dijamin. Gugur jaminannya. Karena kamu kok serakah gitu istilahnya. Karena kamu menaruh lebih. Resiko kan anggapannya. Exactly. Berarti bukan produk keuangan dari yang dijamin LPS. Betul, seperti itu. Tapi kalau kalau bunganya 6,75, lalu aku 2M, 1M aja atau 2M, misalkan, dijamin. Nek 2,1M, nggak dijamin. Gugur jaminannya. Yang dia jamin 2M-nya, 100 jutanya hilang. Boleh dibilang supaya atau kita aman ya. Hilang 2,1-nya. Ini kan cuma 2M dan 100 juta ya. Lebih baik kita langsung split aja, Pak. Kan cuma 100 juta ya. Masa Anda mau mengorbankan 2M-nya untuk hanya kita berargue seperti ini? Jadi 2M di bank A, 100 juta di bank B. Betul. Oh, jadi dipisah. Banknya harus bisa. Kalau nama Budiono di bank A, buka 3 rekening, langsung gugur. Oh, tetap satu ya? Karena kan Anda menaruh uang di satu bank yang sama, walaupun nomor rekeningnya beda. Oke. Apa? Tanya detail biar tahu. Jadi kalau punya uang banyak, di-split banyak bank. Betul, harusnya gitu. Tapi susah loh, split banyak bank. Iya. Karena Anda mesti buka akun bank. Anda mesti store KTP, Anda juga mesti ngisi formulir, walaupun online ya. Tapi kan tetap ada proses mengisi biodata yang itu merupakan salah satu proses yang dibenci oleh kita semua. Harus foto ulang, kemudian harus tanda tangan ulang, harus ngantri di CS. Kalau sekarang ada online ya, itu mungkin antri bisa udah nggak lagi, tapi harus ngisi formulir dan ngetik kan. Itu juga salah satu pain point. Jadi kalau 10 ya 10 kali. Yes. Ada nggak cara kalau satu kali langsung ke banyak bank? Nah, kalau bank umum saat ini belum ada. Tapi untuk bank perekonomian rakyat sudah ada, yaitu deposito BPR by komunal. Oh, di perusahaannya Bro ini bisa? Betul, bisa. Jadi Anda hanya input data satu kali, kemudian Anda bisa memilih untuk menabung di ratusan bank perekonomian rakyat se-Indonesia, hanya satu kali registrasi. Seperti Tokopedia. Walaupun aku di Surabaya, mau yang di Jakarta, mau di Kalimantan, mau di Bali juga bisa. Oh, terus itu surat depositonya dikirim langsung oleh banknya ke alamatnya Pak Budiono. Oh, garantinya aman ya sampai ke tempat ya? Exactly, bahkan 2 garanti. Garanti yang pertama dari banknya sendiri, dari platform kami, komunal juga akan membantu untuk melakukan screening filter itu sendiri. Sama LPS itu ya? Betul. Kalau ada apa-apa sama BPR-nya, Bro yang akan komunal akan membantu untuk bisa melakukan proses advokasi ya, atau kita akan melakukan surat menyurat kepada bank BPR yang mungkin dipilotkan tersebut. Tapi ada loh Bro, orang itu yang nggak percaya sama sekali. Kalau BPR-nya tutup gimana? Kalau komunalnya, sorry ya Bro, tutup gimana? LPS-nya nggak tanggung jawab gimana? Itu gimana Bro? Kalau ada 3 pain point, kalau BPR-nya tutup gimana? Berarti nggak percaya sama BPR-nya kan? Nah, jadi sebelum kita bicara bank ini mau tutup apa nggak, kan nggak semudah itu nutup bank. Nutup bank kan juga harus ada tanda tangan dari otoritas, Bank Indonesia maupun OJK. Bank mau tutup, bank mau buka, itu harus persetujuan dari otoritas. Maka kalau sebelum bank itu tutup, dia harus membuat surat di media massa ya, bahwa bank kami akan tutup, maka setiap nasabah berhak mengambil dan seterusnya. Jadi kekhawatiran pertama, kalau banknya tutup gimana? Jawabannya akan dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan. Yang kedua, bagaimana kalau komunalnya tutup gitu ya, atau platformnya tutup? Itu sangat mudah. Jadi sebenarnya ada platform maupun nggak ada platform, Anda itu sebenarnya langsung berhubungan dengan banknya sendiri.
adanya platform ini membantu Anda untuk mempercepat proses Anda bertemu dengan banknya. Seperti halnya kalau kita punya Tokopedia gitu ya. Saya ambil Tokopedia karena bajunya Bro Budiono lagi hijau ini gitu. Jadi langsung ingat sama Tokopedia. Nah, jadi ada Tokopedia maupun nggak ada Tokopedia, Anda tetap bisa kan belanja ke tokonya langsung, Anda bisa tahu langsung. Tapi dengan Tokopedia membantu Anda melakukan proses belanja. Tapi tetap hubungannya sama tokonya. Exactly. Tuh. Kalau nggak percaya sama LPS-nya? Nah, kalau nggak percaya sama LPS-nya, maka simpan. Anda tinggal taruh uang di kasur. Karena semua LPS ini yang mengatur semua bank yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau kita nggak percaya sama LPS, ya maka kita harus taruh uang kita mungkin nggak di Indonesia kali. Kita harus taruh uang kita di luar negeri seperti itu. Which is nggak mungkin kan. Kita harus memakai rupiah untuk transaksi. Soalnya ada bro orang gitu. Kayak di properti misalnya. Kan lagi banter isunya jangan sertifikat HGB. Harus SHM ya kan. Loh kan ada kayak PT nggak bisa SHM. Betul. Gudang nggak bisa SHM. Kan harus HGB kan. HGB itu dijamin negara. Betul. Nanti nggak bisa diperpanjang. Banyak orang padahal undang-undangnya itu kalau dibaca detail nggak seperti itu. HGB bisa diperpanjang selama masih sesuai peruntukan. Tapi seringkali ada orang ngomong kalau nggak SHM nggak mau. Ya nanti ditingkatkan SHM tuh selesai kalau rumah tinggal. Nggak percaya. Nah itu kadang ada yang gitu bro di situ. Sama bank nggak percaya. Tapi ya bingung juga. Makanya aku tanya. Jadi kalau saya yakin ya nggak percaya sama bank itu di Indonesia ini agaknya mungkin di daerah-daerah. Jadi memang benar sekali bahwa makanya kita sebut bank yang cukup besar pada waktu bank itu memiliki kantor cabang di kota-kota besar, kemudian pada waktu dia itu masuk ke kota tingkat 2 dan tingkat 3, maka bank besar itu akan kalah loh oleh bank perekonomian rakyat. Percaya sama BBR ya? Betul sekali. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena simple, karena ternyata rakyat Indonesia itu masih memiliki budaya, Pak. Budaya ini, loh teman-teman sekampung saya atau sekota Madia itu biasanya nabung di bank perekonomian rakyat, bukan di bank yang besar yang ada di kota. Dan bank yang besar di kota pada waktu masuk ke daerah, itu mereka akan mengalami yang namanya shock culture, di mana orang-orang tersebut itu merasa mereka bukan bagian dari komunitas bank itu. Makanya kenapa di Provinsi Bali, Pak Budiono kalau lihat itu lebih banyak jumlah bank BPR dibanding bank umum. Coba amati tuh di Bali ya. Di Provinsi Bali, Anda lihat, Anda keliling aja naik mobil biasa, ada Bank Perekonomian Rakyat A, BPR, BPR B, BPR C. Bahkan di provinsi kita, Jawa Timur, bukan di Surabaya ya. Kalau kita ke Mojokerto, kita ke Jember, ke Tulungagung, ke Bojonegoro, itu lebih banyak Bank Perekonomian Rakyat. Secara fisik ya ini ya. Nah, bank-bank yang besar itu hadir di kota besarnya. Tapi begitu masuk ke kayak pelosok-pelosoknya, bank BPR ini yang lebih reachable, yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat untuk bisa melakukan proses perbankan. Baik itu meminjam maupun menabung di bank BPR. Soalnya gini, Bro. Kejadian baru kan orang ini jual properti 50 miliar. Terus dia bingung mau taruh mana uangnya. Taruh di bank kan, nggak mungkin di bawah kasur ya, taruh di bank. Lalu kejadian Silicon Valley kan, ada masalah kan. Lalu dia ngomong, bank itu kalau tutup itu nggak ngomong-ngomong, pasti serangan fajar tiba-tiba close di sana. Ketakutan kan? Nah, menurut Bro, dampak dari Amerika ke sini ada nggak nantinya? Jawabannya kalau bicara soal fundamental Amerika terhadap Indonesia, saya mengutip ya statement dari Kementerian Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia bahwa dampak yang ada di Amerika itu tidak signifikan berpengaruh kepada perekonomian di Indonesia. Saya mengutip, tidak signifikan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Jawabannya, why? Simple, karena kondisi perekonomian kita yang ada di Indonesia itu saat ini masih bertumbuh. Walaupun kita harus ekstra hati-hati. Dalam hal ini saya bilang kita harus tetap optimis di tengah gejolak global yang sangat pesimis. Terbukti bahwa angka perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada perekonomian yang ada di Amerika dan Eropa. Kita masih ada di angka 3-6%. Sedangkan perekonomian di negara-negara maju itu bahkan ada beberapa yang 1%, bahkan ada yang nggak bertumbuh atau stagnan. Amerika, kemudian Jepang, Eropa, Jerman, seperti itu ya. Itu bahkan bicara soal pertumbuhan ekonomi, kita juga lihat aja nih di Indonesia sekarang. Hari ini nih saya ketemu Pak Budiono, kita nih Lebaran, lagi musim Ramadan, macetnya bukan main kan. Terus kemudian mau rame semua. Nah ini berarti menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang paling gampang di properti. Saya lihat banyak sekali sekarang mulai diiklankan kembali penjualan apartemen, unit yang baru maupun unit yang second ya Pak ya. Nah ini menunjukkan bahwa minat atau tingkat perekonomian di Indonesia itu boleh bilang tidak berhenti. Tetap
ada pergerakan. Growth, tapi memang sedikit terhambat growth-nya memang karena COVID dan sebagainya. Betul. Jadi nggak terlalu berdampak harusnya ya. Menurut saya justru malah bagus karena di saat negara lain ini bermasalah, kita tidak bermasalah. Ya, Boleh dibilang kita ini bukan berarti kita paling hebat di Indonesia, tapi saya yakin bahwa Indonesia ini ketiban rezeki. Kenapa ketiban rezeki? Karena di negara asing yang ada kasus A di Amerika ya terutama ada kasus berbagai macam kasus ya seperti PHK lah, terus kekurangan tenaga kerja lah, kemudian ada suku bunga yang terakhir adalah de-dolarisasi ya yang beberapa hari ini mulai muncul. Nah, sedangkan di Indonesia kita masih stagnan dan aman. Orang pada sibuk untuk bagaimana supaya perekonomian di bulan Ramadan ini bisa terus bergerak. Bahkan masih ada yang mengasih zakat kan ya. Kemudian juga ada yang buka bersama. Dan yang paling seru lagi, ini udah mulai siap-siap nih cuti bersama Lebaran itu akan dimajukan ya untuk menghindari kemacetan. Nah itu berarti itu bukti autentik bahwa Indonesia sangat ada pergerakan ekonomi, Pak Budiono. Iya. Bahkan kalau ingat waktu Pak Long kita undang ke sini ngomong salah satu bank terbesar di Indonesia labanya terbaik malah sepanjang sejarah katanya terbaik. Betul. Oke. Bank warna apapun lah di Indonesia saya bilang bank warna biru, bank warna merah, bank warna oranye semuanya laba bersihnya pasti positif. Bro, lagi tanya nih. Ya. Terakhir. Investasinya bro kemana? Kalau saya nih pribadi profil resiko ya. Kalau bicara soal saya sendiri, saya kan karena masih di bawah 40 tahun ya, Pak Budiono, saya termasuk profil resiko yang moderat, yang ke arah agresif. Oke. Jadi bukan yang konvensional. Jadi kalau dibilang instrumen apa yang cocok untuk tipe-tipe seperti itu ya nggak jauh-jauh dari yang namanya deposito, kemudian nggak jauh-jauh dari yang namanya investasi saham, juga nggak jauh-jauh dari investasi properti. Nah ini kenapa ya? Itu memang investasi yang cocok untuk average dengan usia 30 sampai 40 tahun dengan profil resiko yang moderat. Bukan yang konvensional ya. Moderat sama konvensional bedanya? Kalau moderat in between. Kalau yang konvensional itu yang paling risk averse atau yang dibilang sangat-sangat mau main safe. Jadi deposito yang bunganya 3% gitu ya? Deposito ya itu yang sangat-sangat ini ya, yang sangat-sangat risk averse ya, yang boleh bilang defensif ya, untuk melindungi. Makanya waktu aku dengar bro deposito 6,75% paling tinggi kan antara 5 sampai 6,75. Betul. Dijamin LPS langsung minat, saya langsung saya download. Tak download. Terima kasih. Itu ada kode promonya nanti. Waduh. Iya. Kode promonya apa bro? Kode promonya nanti kita siapkan. Nanti tinggal lihat di caption ini nanti untuk Winmax dan para the winners itu nanti tinggal follow dan ini aja ada kode promo khusus yang komunal sediakan kepada para pemirsa dari the winners atau dari Winmax channelnya Pak Budiono ini. Aku sebenarnya sudah lama. Kalau komunal yang peer to peer-nya aku udah lama bro. Yes. Mungkin sudah 3 tahun Pak ya. Iya 3 tahun. 2020-an ya. Awal itu Iya. Sudah awal di situ 3 tahun. Nah, salah satu investasi properti bro apa? Salah satu investasi properti, saya tuh ada 2 jenis sih kalau properti. Saya landed house dan apartemen, Pak. Terutama di daerah DKI ya, Pak ya. Itu Jakarta? ya. Ada beberapa pilihan saya terutama di daerah-daerah utara sih, Pak. Yang lagi berkembang itu yang 3 huruf. Yang 3 huruf itu. itu jadi acuan karena di situ kan banyak anak muda dan saya lihat pertumbuhan kota Jakarta itu sebagai pusat perekonomian kan 60% perekonomian kita ada di Jabodetabek, Pak. 60% ya? 60% arus perputaran ekonomi kita Indonesia ada di Jabodetabek. Oke. Dan Surabaya berapa berarti? Surabaya itu yang kedua, Pak. Jawa Timur yang kedua. Jawa Timur ya? Jawa Timur yang kedua, tapi tetap nanti akan beralih sih dengan adanya IKN itu. Pasti akan terpecah. Saya sih yakin sekali ya, optimis bahwa Jawa Timur tuh akan, mungkin kota Surabaya itu akan segera menyalip kota-kota yang seperti DKI Jakarta. Nggak tahu berapa tahun lagi ya, tapi kalau IKN beneran jadi pindah, dan memang sudah pindah, pasti akan terpecah kan perekonomian, Pak. Di Jakarta akan terpecah, hingga kalau Surabaya kan dan Jawa Timur nggak akan terpecah ya. Efek banyak. Betul. Jadi akan jadi nomor 1. Mulai kapan bro investasi properti? Saya waktu beli rumah pertama itu waktu umur 26 ya. 26? Iya. Oh. Betul. Oke. Pada waktu di luar negeri sih, Pak. Waktu di luar negeri tadi kan saya bilang saya sempat kerja di luar negeri. Saya langsung ada kelebihan dana, langsung saya DP-kan ya, atau kita beli investasi properti dan sekarang ini sudah lunas sih. Oke. Ya, jadi kan ada KPR kan 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun ya.
Kalau 26, oh ya pas 10 tahun ini saya udah lebih malah. Jadi memang menguntungkan sekali nih investasi di properti ya. Terutama untuk anak-anak muda, Anda harus bisa beli rumah gitu ya. Naik berapa kali lipat bro dari 2006 sampai Nah sekarang? ini saya masih ngitung yang pasti 2006 harusnya naik 2006 ya? 2006 2007 ya? Ya 2006 2007 2007 waktu Sekarang itu ya lagi masih murah berarti. Iya. Tapi waktu itu nggak murah ya bro, ngoyo juga. Untuk ya. orang yang baru lulus atau yang masih baru bekerja, untuk waktu saya waktu itu termasuk mahal ya. Iya. Tapi kalau dilihat nilai uang sekarang, wah, saya merasa bahwa tepat sekali justru pada waktu usia muda kita ngambil keputusan untuk menempatkan porsi investasi kita kepada yang namanya properti. Iya. Itu wajib hukumnya. Jangan menempatkan porsi investasi itu semuanya kepada yang agresif. Iya. Atau ke bursa saham atau mungkin ke cryptocurrency atau blockchain gitu ya. Itu menurut saya ada untuk anak muda yang sangat agresif itu kurang wise ya. Lebih bijaksana karena properti itu atau landed house itu menurut saya yang nggak pernah bisa di apa ya, istilah ada barangnya real dan nggak bisa kena ini ya, inflasi itu agak jarang. Mungkin kena bubble harganya turun tapi kan tetap jadi tinggali Pak. Ya. Nah itu jadi salah satu benefit ya untuk kita Nggak investasi. hilang, nggak bisa hilang juga. Sertifikat hilang juga bisa lapor kok. Betul. Selama di perumahan ya, bro di perumahan ya berarti. Betul ya? di perumahan. Dan kalaupun ada kesulitan kita bisa tanya agen properti. Nah kalau yang lain kita tanya siapa Pak? Iya. Itu sih. Ya kalau nyimpan uang 50 miliar paling gampang kalau emas jadi berapa kilo ya kan? Kalau di bank masuk komunal kalau nggak satu akun langsung bisa banyak kan Iya, di situ. betul. Kalau properti tinggal satu sertifikat kan selesai. Betul. Di situ. Satu Nyimpennya sertifikat, gampang. apalagi digital ya sekarang Pak ya. Iya. Bisa disimpan. Kemudian juga kalau ini keuntungan properti teman-teman the winners. Karena saya di bidang perbankan, ternyata sertifikat properti ini bisa dijadikan dalam tanda kutip untuk alat leverage Pak. Jadi pada waktu kita sudah punya properti walaupun belum lunas Pak ya, Iya. itu bisa kita jadikan leverage untuk kita bila kita membutuhkan modal Pak. Jadi mungkin Bapak lebih paham ya Pak. Jadi SHM ataupun surat properti itu walaupun kita masih KPR, asalkan kita punya kredibilitas yang baik dan memang punya jiwa entrepreneur, ternyata beberapa fintech itu bisa menerima loh surat itu tadi Pak. Iya. Enak kan properti? Ini luar biasa. Bro Riko ini termasuk lebih cepat beli properti daripada aku loh. Aku 2008 waktu itu properti rumah pertama aku cuma 270 juta bro. Orang tak mau kasih tahu sekarang bingung. Betul. 270 juta dapat luas 180 meter. Iya. Dapat aku bro dulu bro. Kamu lebih murah lagi nih bro di sini. Kan waktu itu kan saya di luar negeri Pak. Jadi waktu saya di luar negeri itu saya juga mikir kenapa ya kok orang di luar itu susah sekali, terutama di negara maju teman-teman semua, untuk mendapatkan rumah itu agak susah. Mereka harus tinggal di apartemen. Nah ini yang membuat saya berpikir nanti saya harus punya apartemen waktu itu kan. Tapi pada waktu saya pulang ke kota Surabaya, saya tinggal di rumah orang tua kan. Saya jadi mikir, loh kok harganya masih terjangkau ya dibanding harga rumah di luar negeri Pak. Langsung saya berpikir tabungan saya dari hasil bekerja di luar itu bisa buat beli rumah. Nah kenapa nggak beli rumah? Karena sejelek-jeleknya rumah itu atau properti itu pasti bisa kita tinggali lah. Apalagi masih muda ya, masih muda at least bisa dikasih pinjem lah ke sepupu lah atau ke orang tua atau siapa gitu sih. Itu konsep yang sederhana mungkin. KPR juga kan bro? KPR. Aku juga KPR. Aku termasuk yang pro KPR sih. Kan banyak pro kontra. Kalau nggak KPR nggak kebeli. Kebelinya pun koyo bro. Oke, kalau buat saya walaupun saya bisa beli rumah langsung Pak, saya akan tetap pilih KPR. Alasannya simple Pak. Karena masih muda waktu itu ya, saya cuma mikir sebenarnya dengan KPR itu kita bisa lebih hemat. Dalam arti kita melawan bunga yang ada diberikan di KPR kan fix ya Pak ya, atau mungkin ada floating nantinya kan Pak. Tapi dengan daripada kita langsung uang kita yang kita miliki cash, kan ada istilah cash is the king Pak ya. Itu bisa kita distribusikan atau kita bisa bikin portofolio investasi. Taruh komunal lebih untung kan? Taruh di bank BPR Pak, melalui komunal. BPR iya. Bukan taruh di komunal. Bunga KPR sekarang cuma berapa? 5% Nah itu sampai ya. makanya mendingan kita bayar DP-nya lalu sisanya kita KPR kan. Nah toh kita juga nabung di bank yang sama, ada istilahnya namanya back to back kredit atau fasilitas seperti prioritas seperti itu Pak. Jadi dengan KPR itu menurut saya bukan masalah murah atau untungnya ya, tapi bagaimana kita bisa mendiversifikasi keuangan kita dan lebih likuiditas terjaga. Iya.
Jangan sampai kamu beli cash terus gak megang cash sama sekali. Iya, apalagi kalau sekarang tiba-tiba Kalau ada apa-apa sakit. bingung kan di Iya, situ. gitu. Ada peluang apa nggak bisa ambil ya kan di situ. Kecuali memang udah ini ya, udah kayak sultan gitu ya. Kan kita ngomong generasi muda Kalau ya, Pak uangnya Budi. sudah lebih-lebih kan, uangnya segini dipakai mak segini nggak kelihatan ya. Exactly. Kalau uangnya segini dibuat beli rumah cash jangan lah, pegang Iya. uang tunai lah lebih. Kalau di Winners tipenya gimana ya Pak Budiono? Nah, Langsung itu beli. komen ya. Mau cash atau KVR ya? Ya kalau punya uang segini ya nggak apa-apa, beli segini nggak apa-apa, tunai aja. Iya. Ya, masukin komunal. Jadi, Bank BPR by komunal lah. Bank BPR by komunal Iya. di situ. Bro Riko, pertanyaan terakhir. Pesan-pesan supaya teman-teman ini nggak sampai gagal dalam investasi. Oke, jawaban saya gagal itu harus dilalui. Oke. Tapi seberapa besar kegagalan Anda harus manage. Jadi Anda jangan menghindari kegagalan teman-teman. Anda harus gagal. Tapi nominal gagalnya jangan besar-besar. Oke. Nah, gimana supaya nominal gagalnya nggak besar-besar? Anda harus melakukan yang namanya diversifikasi portofolio. Lebih simpelnya adalah Anda harus melakukan penempatan investasi di beberapa instrumen, dan yang lebih penting Anda harus melek investasi atau literasi keuangannya harus ditambah. Mau baca buku, mau nonton YouTube, mau pergi ke bank, mau konsultasi dengan mentor, bahkan mungkin mau bergaul dengan komunitas-komunitas yang ada, itu akan membuka cakrawala Anda untuk bisa lebih bijak, sehingga Anda tidak melakukan kesalahan yang sama yang sudah dilakukan oleh orang lain. Thank you bro, Iya. thank you. Terima kasih Pak Budiono. Semoga bro, banyak anak-anak muda seperti bro yang umur 20 sebelum umur 30 bisa dapat rumah pertamanya, bisa beli rumah pertamanya. Ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi bro. Siap, terima kasih atas undangannya. Sukses juga untuk komunal. Slogannya komunal gimana bro? Komunal, tumbuh bersama komunitas. Kita ulang sama-sama ya. Komunal, Tumbuh bersama komunitas.